Alhamdulillahilladzi harrama as-siyama ayyamal a'yad diyafatan li'ibadihi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah la syarika lah alladzi ja'ala al-jannata lil muttaqin. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila siratal mustaqim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita baru saja meninggalkan bulan Ramadan 2 minggu lalu, atau kurang lebih 2 minggu. Dan kita mengingat betul karena kita berada di dalamnya betapa di bulan Ramadan itu kita sangat semangat dalam menjalankan dan turut meramaikan kegiatan-kegiatan kebaikan, baik yang bersifat mahdhah maupun ghairu mahdhah. Bahkan di bulan Ramadan itu adalah bulan di mana lembaga amil zakat seperti Basnas dan Las adalah hari lebaran bagi kedua lembaga itu. Bagaimana tidak, di bulan Ramadan telah tumbuh religiusitas masyarakat yang sangat tinggi. Salah satu dampaknya adalah mudahnya orang-orang Islam untuk berinfak, bersedekah, dan lebih-lebih bagi yang sudah wajib menunaikan zakat adalah berzakat. Di bulan Ramadan kita juga masih ingat bahwa hampir semua lingkungan kita, bukan hanya masjid, bahkan tempat-tempat yang dipandang sekuler pun seperti pasar, mal, dan sebagainya, berhias menyambut dan beradaptasi dengan situasi Ramadan. Tentu ini adalah lingkungan yang sangat dibutuhkan oleh kita semua yang ingin terus menumbuhkan kefitrian kita, karena lingkungan memang sangat berpengaruh kepada perilaku kita. Kita tentu sangat tahu sebuah hadis, kullu mauludin yuladu 'alal fitrati fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani, bahwa setiap kita dilahirkan dalam keadaan fitrah, namun lingkungan yang dalam hari ini adalah kedua orang tua kita yang menjadikan kita bisa menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi. Itulah jamaah sekalian betapa kita sangat memerlukan menciptakan lingkungan yang ramah, lingkungan yang aman, lingkungan yang kondusif untuk bagaimana tumbuhnya benih-benih kebaikan. Yang kedua, mengapa di bulan Ramadan sangat kuat suasana religiusitas kita? Karena kita juga termotivasi oleh hadis-hadis Rasulullah, oleh Al-Quran, di mana di saat dinyatakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah. Karena itu dari hikmah tersebut tentu kita juga sangat penting untuk terus memotivasi kita, masyarakat kita, anak-anak kita, mahasiswa kita dengan motivasi-motivasi kebaikan. Jadi bukan hanya lingkungan yang kita butuhkan baik, tapi juga kita harus memproduksi hikmah-hikmah, motivasi-motivasi kebaikan, sehingga saling berkelindan untuk bagaimana kebaikan itu tumbuh berkembang. Kalau kita ingin menciptakan lingkungan masyarakat yang gemar membaca, maka kampus bukan hanya di formal kampus, tapi bagaimana masyarakat juga lingkungannya dijadikan sebagai kampus. Tentu akan sebuah ironi kalau kampus yang mestinya tempat membaca justru tidak lagi menjadi tempat membaca. Jamaah sekalian yang saya hormati, tentu kita yang ingin terus menjaga kefitrian kita patut merasa khawatir
Muslim tentu saja dan mukmin menjalankan ibadah puasa dengan segala rangkaiannya. Di luar bulan puasa tentu penciptaan kondisi ini tidak mudah. Karena itu orang-orang soleh tempo dulu, para sufi, yang paling dikhawatirkan di akhir Ramadan adalah nilai-nilai Ramadan yang pudar sebelum waktunya, lebih-lebih ba'da Idul Fitri. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua seperti ayat yang baru saja saya bacakan, agar kita wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kita harus sebanyak-banyaknya memiliki investasi kebaikan agar kemudian kita dalam menjalankan kehidupan di masa depan kita punya modal yang baik untuk bagaimana terus menghidupkan kebaikan tersebut. Jamaah sekalian, pada kesempatan yang baik ini saya juga ingin mengingatkan bahwa puasa sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran yang menurut ilmu orang pesantren nahwu shorof, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kenapa di situ menggunakan sifat majhul? Karena sebenarnya menurut para mufassir puasa hakikatnya adalah keperluan dan kebutuhan manusia sendiri. Laula Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan puasa, sebenarnya kita sangat membutuhkan puasa itu sendiri. Mengapa? Karena puasa sesuai dengan makna substantifnya itu adalah sebagai mesin atau alat kontrol kita agar kita tidak kebablasan sebagai manusia yang karena kalau kebablasan maka kita akan bukan hanya menjadi iblis dan setan dalam Al-Quran, bahkan kita kal bahaim bal hum adall, lebih jelek, lebih tersesat daripada binatang. Dengan puasa itulah kita menjadi tahu bahwa manusia adalah makhluk yang paling memiliki daya adaptasi paling tinggi, memiliki struggle for life yang paling tinggi dan paling kuat dibanding makhluk purba yang besar sekalipun. Sebaliknya, kalau kita tidak memiliki tradisi puasa dengan makna substantifnya, maka kita akan terjerembab pada kenistaan, pada keterjatuhan, pada keterpurukan. Sehingga di luar Ramadan yang perlu kita terus hidup-hidupkan itu adalah bukan semata puasanya, tapi justru nilai-nilai dari puasa itu sendiri. Dalam kategori ulama, puasa paling minimal adalah meninggalkan makan, minum, dan hubungan seksual yang halal min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi. Jamaah sekalian, meskipun ini paling dasar dan paling rendah, bukan berarti meninggalkan makan, minum, dan hubungan seksual itu nilainya rendah. Karena sebenarnya dari berawal makan, minum, dan hubungan seksual yang tidak terkendali, boleh jadi seperti yang tadi saya sebutkan, orang miskin karena ingin makan maka bisa menjadi orang yang peminta-minta tanpa kendali. Sementara di sisi lain, orang kaya boleh jadi akan makan berlebihan sehingga kemudian bukan menjadi sehat tapi justru menjadi penyakit. Dan belakangan ini kita tahu bahwa semakin banyak orang yang menderita obesitas karena surplus makanan yang dikonsumsi. Nah, karena itu jamaah sekalian, puasa mengajarkan kepada kita yang paling dasar adalah pengendalian diri. Ketika kita mampu menjadi orang yang mampu mengendalikan diri, itulah cerminan yang diharapkan oleh Al-Quran, la'allakum tattaqun, yaitu orang-orang yang bertakwa. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang-orang yang bertakwa itu dideskripsikan dalam berbagai istilah. Salah satunya adalah kalau di kampus tentu saja mestinya melahirkan ulul albab, orang-orang yang cerdas secara spiritual dan cerdas secara intelektual serta emosional. Sehingga dengan kecerdasan itu kalangan kampus, kalangan terpelajar menjadi orang-orang yang qawiyun amin, menjadi orang kuat yang dapat dipercaya, menjadi makinun amin, orang yang bisa membuat rekayasa-rekayasa positif sehingga kemudian dunia ini menjadi dunia yang ramah dengan sesama kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian,
Di samping ulul albab, Allah juga mendeskripsikan orang bertakwa itu dengan istilah ibadur rahman, orang yang selalu mengedepankan perilaku kasih dan sayang. Kita tahu belakangan ini pasca Ramadan setidaknya ada dua berita yang menghentakkan hati dan pikiran kita sebagai sesuatu fenomena yang paradoksal kalau itu tidak dilakukan oleh orang-orang yang baru saja selesai puasa. Di kampus yang sangat besar terjadi pelecehan seksual. Di rumah sakit yang sangat besar terjadi juga pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang-orang yang terpelajar. Tentu ini cerminan bahwa puasa kita belum menghasilkan la'allakum tattaqun. Karena itu pada kesempatan yang baik ini saya ingin sedikit menyampaikan apa sih ciri-ciri orang yang muttaqin, orang yang ulul albab, orang yang ibadur rahman, orang yang masuk dalam kategori muhsin itu secara sosial. Karena kalau secara ritual, insya Allah kita semua ini adalah sudah menjadi ibadur rahman, sudah menjadi ulul albab, sudah menjadi orang yang muhsin. Mengapa saya perlu menyebut ciri-ciri ini secara sosial? Karena jamaah sekalian, seluruh ibadah dalam Islam tidak dimaksudkan untuk tujuan dan berhenti pada ibadah itu sendiri. Sholat tujuannya bukan untuk sholat, puasa bukan untuk puasa, haji bukan untuk haji. Allah memberikan instrumen ibadah mahdo, tujuannya semuanya adalah sosial. Maka ibadah-ibadah mahdoh yang tidak melahirkan kesalehan sosial, Allah menyebutnya adalah ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kita beragama tapi sebenarnya kita telah berdusta. Kita beragama tidak sesungguhnya beragama. Nah, karena itu dalam Al-Quran disebutkan bahwa ciri-ciri orang yang berpuasa, beribadah mahdoh, sholat dan lain-lain yang berhasil itu adalah satu, melahirkan orang yang dermawan. Mengapa orang itu dermawan? Tentu berangkat dari kesadaran bahwa apa yang diperolehnya selama ini bukan karena semata tangan dan kekuatannya diri sendiri. Banyak orang terlibat ketika kita mendapatkan harta. Dan tentu saja juga karena disebutkan dalam Al-Quran wa fi amwalihim lis-sa'ili wal mahrum. Jadi harta yang halal saja harus dikeluarkan zakat dan seterusnya. Yang kedua adalah, nah ini yang tadi saya sebutkan, menjaga kemaluannya dari perbuatan zina. Mengapa ini Al-Quran menyebutnya bahkan disebut dengan fahsya, perbuatan yang sangat hina-hina? Karena ketika kita sebagai manusia, sebagai bashar, maka kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jangan berhenti sebagai makhluk biologis. Kita harus naik menjadi insan. Sebab kalau manusia sebagai bashar, maka perilaku manusia akan seperti binatang. Ketika dia punya keinginan untuk hubungan seksual, maka tidak perlu menikah dan seterusnya. Sementara kalau dia sebagai insan, maka akan mengikuti aturan agama. Yang ketiga adalah menjaga amanah yang dititipkan kepada kita. Amanah yang paling dekat tentu adalah roh kita, roh yang diberikan Allah kepada kita untuk sejauh mungkin bagaimana kita gunakan untuk aktivitas yang sifatnya positif. Yang keempat adalah adil. Ini mudah dan pendek katanya, tapi rupanya dalam pelaksananya tidak mudah. Yang kelima adalah sopan dalam ucapan, tulisan, dan tentu hari ini adalah berbagai bentuk meme-meme dalam bentuk gambar, dalam bentuk figura dan seterusnya. Mengapa kalau Al-Quran memang hanya menyebut sopan dalam ucapan? Karena Al-Quran turun memang dalam budaya orang, belum kuat budaya tulis dan budaya digital. Yang keenam adalah tidak sombong, angkuh, dan banyak gaya. Ya, salah satu banyak gaya itu adalah perilaku flexing. Kita tahu hari ini melalui HP kita yang canggih,
Seringkali wajah kita ubah. Kalau yang kurang ganteng menjadi ganteng, yang kurang cantik menjadi cantik. Ketika ketemu kita heran, loh kok berbeda dengan yang ada di dalam foto. Ini tentu adalah bagian dari perilaku yang berlebihan karena kita menampilkan sesuatu yang tidak sesungguhnya. Dan yang terakhir adalah pemaaf dan mampu menahan amarah dan emosi. Konflik sosial yang sering terjadi di masyarakat itu adalah karena dendam yang terpelihara. Sementara maaf yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sudah dijauhkan dari kita. Karena itu jamaah sekalian, mudah-mudahan di bulan Syawal ini kita sebagaimana disebutkan oleh kalangan sufi, di bulan Syawal dan sampai kemudian bertemu Ramadan kembali, kita diharapkan menjadi orang yang tajalli, orang yang profilnya mengalami transformasi diri, sehingga kemudian terus memberikan kontribusi untuk kebaikan masyarakat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memberikan pelajaran kepada kita agar terus terjaga situasi, kondisi dan lingkungan yang sesuai dengan Ramadan. Rasulullah mengajak kepada kita untuk puasa Syawal. Ini adalah pembukaan untuk bagaimana kita beradaptasi. 6 hari kita puasa Syawal bisa dilakukan secara berturut-turut, bisa juga dilakukan secara terpisah-pisah. Dan kemudian terus ada puasa-puasa sunnah, baik puasa Senin atau hari Kamis, puasa Ayyamul Bid dan seterusnya, sehingga kemudian kita terus terjaga menjalankan dan hasil dari Ramadan yang kita jalankan selama sebulan penuh. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan terus berdampak secara sosial kepada kita, kepada masyarakat kita, kepada keluarga kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin al-tahirin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi 'atikum wa la dzikrullahi akbar.